Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Khususnya kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai PT Lovina Beach Brewery Tbk dengan kode saham STRK. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Lovina Beach Brewery adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi sekaligus produksi minuman beralkohol di Indonesia. Perusahaan ini bisa dibilang salah satu pelopor industri craft beer di tanah air. Awalnya, pada tahun 2010, mereka hanya fokus pada distribusi minuman golongan A, yaitu minuman dengan kadar alkohol 0% hingga 5%. Namun seiring berjalannya waktu, bisnisnya berkembang. Tahun 2016, perusahaan mulai mendistribusikan minuman golongan B dan C dengan kadar alkohol sampai 55%. Lalu pada tahun 2020, STRK mulai masuk ke segmen minuman beralkohol dengan cita rasa lokal, mencoba memadukan kultur Indonesia dengan standar internasional. Perusahaan juga memiliki anak usaha bernama PT Lovina Industri Sukses yang berlokasi di Buleleng, Bali dengan aset sekitar 70 miliar rupiah dan hampir seluruh kepemilikannya dikuasai STRK. Bahan baku pembuatan minuman alkohol banyak diimpor dari luar negeri, terutama dari Jerman dan Belgia, sehingga bisa dikatakan STRK ingin menghadirkan produk berstandar global untuk pasar domestik. Struktur pemegang saham. Sekarang, mari kita lihat siapa saja pemegang saham utama STRK. PT Baritomo Sukses memegang 61,87% saham atau sekitar 6,63 miliar lembar. Masyarakat non-warkat memegang 22,15% atau sekitar 2,38 miliar lembar. Philips Securities Ptl menguasai 15,98% atau sekitar 1,71 miliar lembar. Artinya, free float saham ini sekitar 22%. Lumayan terbatas sehingga potensi volatilitas harga cukup tinggi. Laporan keuangan Q2 2025. Income statement. Kalau kita lihat dari kinerja keuangannya, kondisinya masih berat. Revenue TTM 14 miliar rupiah. Gross profit TTM 0 rupiah. EBITDA TTM minus 14 miliar rupiah. Net income TTM minus 22 miliar rupiah. Jadi, meskipun ada pendapatan, perusahaan masih mencatat kerugian yang signifikan. Balance sheet. Nah, sisi neraca atau balance sheet justru menarik. Cash 47 miliar rupiah. Total aset 136 miliar rupiah. Liabilities hanya 12 miliar rupiah. Equities 124 miliar rupiah, total debt 3 miliar rupiah, net debt minus 44 miliar rupiah. Ini artinya perusahaan punya kas lebih banyak daripada utangnya. Secara solvabilitas, perusahaan sehat karena utangnya sangat kecil dibandingkan ekuitas. Cash flow statement. Namun dari sisi alus kas, masalah tetap ada. Cash from operations minus 17 miliar rupiah. Cash from investing plus 6 miliar rupiah. Capital expenditure 5 miliar rupiah. Free cash flow minus 12 miliar rupiah. Artinya, bisnis inti belum menghasilkan cash flow positif. Valuasi STRK. Market cap STRK saat ini sekitar 1,769 triliun rupiah. Dengan enterprise value 1,725 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat rasio-rasio valuasinya, terlihat sangat mahal. PER TTM minus 81, artinya masih merugi. Price to sales 127 kali, sangat tinggi untuk perusahaan dengan pendapatan kecil. PBV 14,29 kali, artinya saham diperdagangkan jauh di atas nilai bukunya. Price to cash flow minus 105 dan price to free cash flow minus 152, menunjukkan perusahaan belum menghasilkan cash flow positif.
Jadi, dengan kata lain, harga saham saat ini lebih mencerminkan spekulasi pasar, bukan fundamental. Profitabilitas dan pertumbuhan. Mari kita lihat margin dan pertumbuhan. Gross profit margin minus 50,92%. Operating profit margin minus 331%. Net profit margin minus 338%. Artinya, setiap Rp100 penjualan, perusahaan justru merugi lebih dari Rp300. Sementara itu, revenue Yowei juga minus. Revenue Yowei minus 54%. Net income Yowei minus 57%. Secara sederhana, pendapatan turun drastis, kerugian makin besar. Rasio solvabilitas dan likuiditas. Kalau kita lihat dari sisi utang dan likuiditas, current ratio 10,58. Artinya, aset lancar jauh lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Quick ratio 9,82, juga sangat tinggi. Debt to equity ratio hampir 0. Altman's Z-score 9,55, jauh di atas ambang batas, artinya resiko kebangkrutan kecil. Jadi, meskipun rugi, perusahaan tidak punya masalah utang. Mereka aman dari sisi solvabilitas. Efisiensi manajemen. Beberapa indikator manajemen justru masih buruk. ROA minus 15,89%. ROE minus 17,48%. ROIC minus 19,74%. Aset turnover hanya 0,10. Artinya, aset besar tapi tidak menghasilkan penjualan yang sepadan. Selain itu, siklus konversi kas sangat panjang, 412 hari. Artinya, butuh lebih dari 1 tahun untuk mengubah investasi ke kas kembali. Dividen. Saat ini, STRK belum membagikan dividen karena masih merugi. Tidak ada payout ratio, yield, maupun histori dividen. Market trend dan sentimen. Piotrowski F-score hanya 2, sinyal fundamental lemah. Relative strength earning 96%, artinya secara harga saham, performanya relatif kuat dibanding pasar. Near 52 weeks high 86%. Harga saham masih dekat dengan level tertingginya. Ini menunjukkan ada ketertarikan pasar yang besar meski fundamentalnya lemah. Kesimpulan analisa STRK. Teman-teman, kalau kita simpulkan, 1. Fundamental bisnis masih rugi. Revenue kecil, margin negatif, arus kas operasional minus. 2. Balance sheet sehat. Perusahaan punya kas besar, utang kecil, sehingga aman dari risiko gagal bayar. 3. Valuasi sangat mahal. PBV 14 kali, PS rasio 127 kali. Ini lebih ke arah spekulasi harga, bukan cerminan kinerja. 4. Sentimen pasar tinggi. Saham SRK masih diminati karena industri craft beer unik di Indonesia, ditambah narasi lifestyle bisnis. 5. Resiko investor. Potensi dilusi, belum ada dividen, dan perjalanan menuju profitabilitas masih panjang. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang saham STRK ini? Apakah menarik sebagai saham spekulasi jangka pendek? Atau justru terlalu beresiko untuk jangka panjang? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa fundamental emiten-emiten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.